wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Presentasi ini guna untuk memenuhi UAS Manajemen Keuangan. Nama saya Karomatul Fahreza dengan NIM 2003012229 dari kelas A Akuntansi PMM UM Gresik. Yang pertama, merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan salah nama dan kekayaan yang dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger dibagi menjadi tiga. Ada merger horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis, usahanya yang sama. Yang kedua, merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Dan yang ketiga, konglomerat, ialah merger di antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Contoh perusahaan merger yang ada di Indonesia, seperti Bank Cim Niaga, yang merger dengan perusahaan Bank Lipo, lalu akhirnya memilih melanjutkan usaha dengan nama Bank Cim Niaga. Hal itu karena Bank Cim Niaga memiliki banyak saham yang ada di Bank Lipo. Lalu sejak merger, kita tidak lagi mendengar nama Bank Lipo, karena sudah berganti menjadi nama Bank Cim Niaga. Kelebihan merger, yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih mudah dibanding mengambil alihan yang lain. Lalu kekurangan merger, dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan tersebut diberlakukannya waktu yang lama. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah praktik kerjasama antara perusahaan yang sering juga terjadi di Indonesia. Misalnya, ada perusahaan K, perusahaan L, dan perusahaan M. Perusahaan K membeli sebagian saham perusahaan L dan perusahaan M. Namun, perusahaan L dan perusahaan M tetap berjalan seperti biasa, tanpa harus mengubah nama dan mengubah bisnisnya. Contoh perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi adalah Danone, perusahaan yang mengakuisisi Aqua. Kita sekarang tahu bahwa perusahaan induk Aqua adalah Danone, tetapi Aqua tetap menjalankan bisnisnya dengan menggunakan namanya sendiri. Keunggulan dari akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak jual kepada pihak bidding firm. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Lalu kelemahan akuisisi yang pertama, jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambil alihan cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, bila perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu. Kadang-kadang digambarkan sebagai merger. Meskipun secara teknis ini adalah dua situasi yang berbeda, dalam merger baru, bisnis terbentuk ketika satu perusahaan menyerap yang lain. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Namun, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Contoh konsolidasi, misalnya ada perusahaan K, perusahaan L, dan perusahaan M ingin melakukan konsolidasi. Mereka pun rapat lalu akhirnya setuju bahwa perusahaan mereka akan bernama perusahaan N. Jadi, mereka menggunakan nama baru untuk perusahaannya. Di sini tidak ada proses pengambil alihan, karena masing-masing perusahaan K, perusahaan L, dan perusahaan M sudah dinyatakan bubar, namun perusahaan tidak sampai dinyatakan bangkrut. Contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi di Indonesia. Dulu terjadi pada tahun 1998. 4 nama bank yang mengalami krisis keuangan karena adanya krisis moneter pada saat itu. Keempat bank itu ada Bank Bapindo, Bank Ekspor Impor,
Bank BDN, dan Bank Bumi Daya. Keempat bank itu dinyatakan bubar, lalu menggunakan nama baru atau konsolidasi. Sekarang yang perusahaan yang kita kenal sekarang namanya Bank Mandiri. Keunggulan dari konsolidasi yang pertama, perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan lain, karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Yang kedua, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih tetap bisa bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Lalu kelemahannya yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Yang kedua, untuk mengenalkan perusahaan yang baru, hasil dari konsolidasi antara beberapa perusahaan tadi kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Berikut contoh soal tentang materi tadi. PT A bergerak dalam bidang makanan dan minuman, merencanakan mengakuisisi PT C yang bergerak dalam makanan dan minuman juga. Dari akuisisi tersebut diharapkan akan dapat dihemat biaya promosi dan distribusi sebesar 1,50 miliar pada tahun depan dan diperkirakan akan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Perusahaan saat ini telah membayar pajak penghasilan dengan tarif 35%. Harga saham PT C sebelum rencana akuisisi ini dibicarakan adalah 5.000 per lembar, dengan jumlah yang beredar sebanyak 6 juta lembar. Perusahaan menggunakan tingkat bunga sebesar 18% untuk mengevaluasi rencana investasi. Apabila para pemegang saham PT A menyatakan bahwa mereka haruslah dapat menikmati manfaat akuisisi tersebut minimal sebesar 50%, berapa harga maksimum yang akan ditawarkan pada PT C? Jawabannya, dengan penghematan biaya sebesar 1,50 miliar pada tahun depan, maka tambahan kas yang masuk setelah pajak akan sebesar 1:0,35 kali 1,5 miliar, sebesar 975 juta. Dengan demikian, manfaat akuisisi tersebut diharapkan akan sebesar 975 juta per 0,18 dikurangi 0,10 sama dengan 12.187,5 juta. Karena manfaat yang diinginkan dinikmati oleh pemegang saham PT A adalah 50%-nya, maka yang boleh dinikmati oleh pemegang saham PT C sebagai biaya bagi pemegang saham PT A adalah 50% kali 12.187,5 juta sama dengan 6.093,75 juta. Dengan jumlah lembar saham sebanyak 6 juta lembar, maka kenaikan harga saham yang dapat ditolerir adalah 6.093,75 juta per 6 juta sama dengan 1.015. Itu sudah dibulatkan. Harga maksimum yang ditawarkan ke PT C adalah 5.000 ditambah 1.015 rupiah sama dengan 6.015 rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.